musalliyan wa musalliman hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Jami Riyadut Taqwa Ilmu Susu Amin Wasilah Dr. Mas'ud, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih berada di masjid ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, yang berdasarkan ayat Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Muslim dan kafir di medan Badar. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka setiap malam 17 kita mengingat turunnya Al-Quran. Cuman yang dimaksud turunnya Quran pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari alam sana, itu turun ke langit dunia. Baru nanti dari sama'ud dunia kepada Nabi turun berangsur-angsur selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Quran ini ketika kita buka di juz pertama sudah ditegaskan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini hudan lil muttaqin. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau benar hidup kita itu, ya sudah, jangan punya pegangan lain, jangan menggunakan prinsip lain. Kita harus gunakan pedoman dan prinsip yang Allah turunkan, yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini disebut dengan guide of life, petunjuk kehidupan agar kita selamat menjalani hidup, selamat dalam hidup di dunia, sehingga nanti kita selamat di akhirat. Caranya ikutin Quran. Ngalor kata Quran, ngalor kita pergi. Ngidul kata Quran, ngidul kita berangkat. Itu baru namanya berpedoman kepada Quran. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kata kita. Itu baru namanya ngikutin petunjuk Quran. Boleh kata Quran, boleh kata kita. Enggak boleh kata Quran, enggak boleh kata kita. Itu namanya berpedoman kepada Nabi bahkan telah pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah telah mengangkat dengan sebab Al-Quran ini aqwaman. Kalau kaum itu banyak orang, tapi kalau aqwam itu berbangsa-bangsa. Jadi banyak orang, banyak kaum yang diangkat harkat martabatnya oleh Allah dengan sebab Quran. Dan Allah juga menjatuhkan kaum gara-gara Al-Quran. Maksudnya gara-gara mereka meninggalkan Quran. Terbukti dalam catatan sejarah bangsa Arab, di mana Nabi lahir di tengah-tengah mereka, itu bangsa yang sama sekali pada era itu tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa lain. Dua kekuatan besar dunia yang berkuasa, yang sangat berpengaruh,
yaitu dua bangsa besar, Persia dan Romawi. Orang-orang Persia dan Romawi itu yang berkuasa, Persia di timur, Romawi di barat. Sama sekali mereka tidak tertarik untuk mengambil dan menguasai wilayah Arab, tidak pernah ada perhitungan itu. Dan mereka tidak pernah menduga sama sekali kalau di kemudian hari bangsa ini menjadi bangsa besar, menjadi kekuatan besar, bahkan pernah menjadi kekuatan satu-satunya di dunia yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun. Itu semua adalah ketika kaum muslimin, orang yang percaya kepada Nabi, percaya kepada Allah, mengikuti Al-Quran. Al-Quran benar-benar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Perilaku mereka yang berkesesuaian kepada Quran ini yang mendatangkan kekuatan dan nusrah dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga kemenangan dan kejayaan diperoleh oleh kaum muslimin. Tetapi setelah sekian abad masanya kaum muslimin berkuasa, masuk era kemunduran, pelan-pelan Islam melemah dan jatuh kembali. Sampai hari ini kaum muslimin belum lagi bangkit dari keterpurukannya. Sebabnya satu, kalau mau dilihat di sini, yaitu ketika kita tidak lagi benar-benar mempedomani Quran dalam hidup. Padahal Nabi juga telah pernah bilang kepada kita, "Man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa orang menjadikan Quran imamnya, Quran menjadi pedoman hidupnya. Imam, yang namanya imam di belakang apa di depan? Di depan, Quran di depan. Ngikutin Quran. Siapa saja yang hidupnya ngikutin petunjuk Quran, qadahu ilal jannah, Quran yang akan menarik dia masuk ke dalam surga. Paham ya Bu ya? Kalau Quran kita pedomani hidup kita dengan Quran, Quran yang akan nuntun kita masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana wara'a dhahri, siapa orang menjadikan Quran di belakangnya, sekedar dia percaya Quran itu firman Allah, tapi Quran tidak di depan, tapi adanya di belakang, maka saqahu ilan nar, Quran yang bakal jorogin atau jorogin. Orang menceng kagak ngerti jorogin. Dijorogin nama Quran, kemana jorogin? Yang penting ke surga, dijorogin ke neraka. Kan saya kadang-kadang aneh, orang punya jabatan pas disumpah Qurannya bukan di depan Pak, naruhnya Qurannya di belakang. Itu tanda tuh brengsek gitu. Makanya walaupun sumpahnya demi Allah, begitu kan demi Allah, Quran ditaruh di bawah, tapi di belakang adanya. Orang mah taruhnya di depan begitu. Non muslim, coba lihat kalau sumpah jabatan, Injilnya ditaruh di mana? Di depan, dipegang di tempat pakai tangan dia. Kalau orang Islam, sumpahnya Quran ada. Saya bilang, saya kalau jadi menteri agama saya robah itu urusan. Kalau nggak ada berangkat saya jadi menteri. Itu dari caranya itu kagak bener. Qurannya taruh di belakang, pantas korupsi melulu. Nggak sesuai sama Quran. Qurannya di belakang naruhnya, bukan di depan. Ada lagi orang kita Quran cuma buat model-model doang, gaya-gaya hidup. Dia mau kawin pakai belaga kayak Islami banget, mas kawinnya Quran. Mending bisa baca. Yang laki tolol, yang perempuannya bego. Mas kawinnya Quran. Seperangkat alat sholat. Ya, cuman gaya-gayaan. Mana pacarannya nyosor mulu kayak Mas kawin Quran, hidup nggak sesuai sama Quran, seperangkat alat sholat, pergi kemana-mana aja kagak sembahyang, pakai alat seperangkat alat sholat, lagunya kayak Islam banget. Dia mau punya perawan, saya pesan jangan
Kagak pantas kalau bukan ahli Quran mas kawinnya Quran. Yang ada juga mas kawin Quran di zaman Nabi. Ada sahabat miskin banget pengen kawin. Tanya zaman Nabi, lu mau kawin? Mau. Lu punya apa? Ya, punya apa? Saya miskin. Coba kita tapi sekolah taman min hadid. Coba cari pulang dulu gitu. Mungkin kalian punya ada cincin besi, kali kamu punya, jangan cincin emas dan perak. Cincin besi dah kalau ada bawa sini buat mas kawin. Pulang dia nyari, kagak punya apa-apa. Apa itu? Kagak ada ya Rasul. Cincin besi kagak ada juga. Coba kan pemenang cincin besi kagak punya. Ya terus mau pakai apa mas kawin ente mau kawin buat menghalalkan perempuan itu? Kata dia, ya Rasul, saya walaupun miskin tapi saya bangga. Saya hafal Quran yang telah kau sampaikan. Dan itulah hartaku yang paling mahal. Kata dia, bolehkah aku ajarkan calon istriku dengan harta yang paling mahalnya aku punya, yaitu Al-Quran. Aku jadikan mas kawin buat calon istriku. Dijawab oleh Nabi, zawwajtukuma bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan kamu berdua, mas kawinnya Quran. Jadi yang laki ngajarin calon bininya bacain Quran, bukan Quran musabli tenapang. Daripada mas kawin yang Quran mungkin emas aja 100 kilo, 1 kilo. Mas kawin Quran baca kagak bisa. Pas bercerai lagi karena hidupnya nggak pakai Quran. Udah susah bercerai. Mas kawinnya Quran. Dia mau jual mana orang-orang pada punya semua. Kalau mas kawinnya emas sekilo, mau bercerai juga lumayan dia janda kaya. Betul? Jangan lelamuan. Quran bukan gaya-gayaan. Quran itu pedoman hidup. Lifestyle kita Quran. Tapi bukan sebagai gaya hidup yang dipamer-pamerin begitu. Perilaku Quran toh jadi perilaku hidup kita. Gitu kan? Quran akan menarik kita ke dalam surga. Dan kita pentingkan malam ini memperingati Nuzul Quran itu apa? Kita ingin melihat sejauh mana selama ini hidup kita sudah sesuai belum dengan Quran, itu paling penting. Ya, kira-kira Pak, selama ini hidup kita udah sesuai sama Quran apa belum? Kalau belum, kapan mau mulai? Udah mau mampus ini kita. Iya, mesti dimulai. Mulai belajar baca. Kemudian udah bisa baca, selalu dibaca. Apa sampai situ doang? Enggak, Quran dan cukup dibaca-baca doang. Quran mesti dipelajari, dipahami. Karena dia pedoman. Ya namanya pedoman harus dipahami. Makanya itu diperlukan pengajian. Kita umum di masyarakat awam nggak bisa kita memahami Quran. Yang paham tuh para ulama. Ya udah kita ikut aja pengajiannya. Kita terima ilmunya, petunjuknya berdasarkan Quran, kita ikuti. Itu namanya kita mempelajari Quran, lalu memahami Quran dan belajar mengamalkannya. Berproses begitu. Dan ini dijanjikan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang adalah orang yang mempelajari Quran dan kemudian mengajarkan Quran. Belajar membaca. Sesudah belajar baca, udah bisa baca, syukur kita bisa ajarin kepada orang. Apa selesai? Belum. Itu baru baca. Mesti dipahami. Setelah paham, kita amalkan apa yang sudah kita pahami pelan-pelan. Dan kita terus belajar sampai Israel nyampe, Pak. Jangan pernah berhenti belajar. Dipikir kalau sekolahan, Pak, paling tinggi S3, kalau masuk S3 selesai, udah kan sekolahannya lagi, udah habis udah. Tapi belajar kehidupan nggak ada Pak habisnya mati. Bahkan keutamaan Quran tadi kata Nabi, sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Quran dan mengamalkan Quran, mengajarkan Quran.
Bahkan nanti di akhirat ibu bakal nyesel yang gak punya anak hafal Quran. Apa kata Nabi? Riwayat Sayyidina Ali, man hamalal Quran fastazharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi wajabat lahumun nar. Siapa orang yang hafal Quran lalu dia tegakkan hukum Quran, dia halalkan apa yang halal menurut Quran, dia haramkan apa yang haram menurut Al-Quran, dia ikuti betul petunjuk Quran, maka kata Nabi, adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Bukan sampai di situ hadisnya, Nabi bilang wa syafa'ahu, dan Allah memberikan dia kesempatan memberikan syafaat. Jadi dia dikasih keleluasaan untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Siapa yang harus dia tolong? Fi asyratin min ahli baitihi, puluhan keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Wajabat lahunna, keluarganya yang ahli neraka bisa diselamatkan dengan satu anak yang ahli Quran. Itu jaminan dari Nabi. Masya Allah. Ente belajar ilmu apapun boleh, silahkan, kita perlu. Tapi Quran harus menjadi kebiasaan semua kita. Kalau di rumah kita selalu mengharapkan ada orang yang memiliki kemampuan yang diandalkan di tengah-tengah keluarga kita dan kita bangga. Nanti di akhirat kita akan bangga dengan satu anak yang Allah telah bimbing dia menjadi ahli Quran. Orang tuanya yang kurang-kurang ibadahnya bisa ditolongin oleh anaknya yang ahli Quran. Bahkan bukan orang tuanya, kalimatnya fi asyratin, kata ulama menggunakan isim nakirah, bukan 10 bahkan puluhan keluarganya yang selama hidup mendukung anak itu, yang mendukung dia waktu belajar, mendukung dia untuk menjadi penghafal Quran, mendukung dia untuk mengkaji Quran. Itu nanti akan ditolong oleh satu keluarga kita yang ahli Quran. Itu hebatnya Quran. Karena Nabi sudah kasih informasi kepada kita bahwa ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli dalam Quran adalah ahlullah, masuk dalam kategori keluarganya Allah, wa khassatuh. Kalau bahasa sekarang namanya ring 1, Pak. Ngerti ring 1? Pada RW, ada lurah, ring 1-nya itu orang yang siang malam sama dia mulu, gitu kira-kira. Keren kan itu ahli Quran. Masya Allah. Gak ada lagi yang paling tinggi. Mau masukin anaknya ke STM. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa masuk STM. Tapi dipondokin di Al-Kausar buat ngapal Quran, keren gak? Keren. Masuk nanti ke dokteran, jadi dokter juga, hafal Quran juga, jadi ekonom tapi hafal Quran juga, bisa nggak begitu? Jadi montir hafal Quran juga, teknik sipil bisa bangun gedung tapi hafal Quran juga, jadi pedagang yang hafal Quran jujur, jadi pejabat hafal Quran, dia juga adil, jadi orang kaya hafal Quran, kagak pelit mendikir korek juga, karena hafal Quran. Keren hidupnya dengan Quran. Itu yang kita idam-idamkan hari ini. Gak apa-apa. Ini kadang-kadang udah sekolah doang, ngaji kakak. Nah, menceng. Asal lulus SD aja, masuk SMP, ngaji berhenti aja udah. Ada begitu ada. Mending udah lancar baca Quran, kagak lancar baca Quran, tiba masuk SMP doang ngaji berhenti. Kan orang menceng itu gitu. Saya ngomong itu kan sama di kampung saya juga. Begitu modelnya. Mengapa sih lagunya? Padahal bilang tadi ngaji itu sampai mati urusannya. Ini orang tua juga sih kadang-kala. Nah kalau di SMP anaknya nggak apa-apa, katanya nggak ngaji, kasihan TKP-an.
Terus hidup kita nyarinya senang mulu, senang. Padahal kalau bicara petunjuk Quran, hidup ini yang kita cari bukan senang Pak, bahagia. Hah? Hei. Hidup ini yang harus kita cari itu bahagia, bukan senang. Hidup ini bukan untuk senang-senang. Hidup ini untuk mencari bahagia. Di mana bahagia? Bahagia itu ada ketika hidup kita bisa menyenangkan orang lain, baru dapat bahagia kita. Itu. Woi. Mau bahagia mau kaya? Mau bahagia mau kaya? Mau kaya mau bahagia? Kaya dan bahagia. Emang itu maunya kita. Hidup mau biar nggak kaya juga yang penting mah bahagia. Kenapa? Karena orang kaya juga belum tentu. Iya, orang bahagia pasti kaya. Kaya apa? Kaya hati. Orang kalau hatinya nggak kaya nggak bakalan bahagia. Biar hidup diurungin duit juga. Di sini bahagia apa ada di sini. Makanya alhamdulillah lagi senang. Kok kita ngomongnya tuh? Alhamdulillah di sini nih, karena memang di sini adanya bahagia. Kalau kita pusing, apa yang dia pegang? Gitu kan? Aduh, kata lebaran 3-14 hari lagi, belum kelihatan apa-apanya. Gitu kan pusing. Kalau bahagia itu kita fokus ini, nih bahagia di sini adanya, bukan di duit. Duit itu adanya di mana? Di dompet sama di kantong. Duit. Nah itu salahnya. Duit jadi ukuran bahagia, itu yang salah. Saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau tidur, yang penting kasurnya empuk atau pulesnya? Ayo, pikirin halus-halus. Yang penting itu kasurnya empuk apa pulesnya? Ya kan berarti bukan duit ukurannya. Ini salah. Ini salahnya. Itu karena hati kita sudah terlalu ditempelin ke duit. Itu penyakitnya. Ini sama nih, sama. Yang berani ngomong sama ibu aja nih aku. Tapi saya mewakili semua. Gue gak berani ngebantah aja. Gitu. Saya belum lama itu ketemu orang, bu, mati gara-gara duitnya banyak. Dapat gusuran, dapat uang miliaran. Dia orang kampung gak ngerti bank dan gak percaya sama bank. Dibayar cash duitnya. Begitu dapat duit dia bingung mau ditaruh di mana. Akhirnya dibeliin tuh yang namanya sarung kasur pak. Jadi duit dimasukin jadi kasur sama dia supaya nggak kehilangan. Kalau dia tidur, makanya tidurin duitnya. Akhirnya stres pak, tiap hari mikirin duitnya takut hilang, mati. Dari mulai stres sampai ke orang udah nggak gila aja gila, nggak bahagia. Duit nggak jamin manusia. Jadi kalau kita tidur yang penting pulesnya, kan nggak kudu harus punya kasur spring bed. Ngapain harus kredit spring bed? Yang penting mah pules. Tidur mah asal udah pules juga nggak ada bedanya yang di spring bed sama yang di karpet. Betul. Mulainya doang yang beda. Makan. Ibu kalau makan yang penting makan enak atau enak makan? Tuh kan nggak mesti pakai duit mahal. Ikan jago kita nggak punya minyak, genteng kita turunin, kita bakar, kita garang ikan jago mateng. Emang pakai mahal-mahal ikan jago, tinggal dibejekin, diirisin bawang, irisin cabai, taruhin cuka, tambahin air dikit, keloyorin
sapi panggang. Wah, dia senang kan? Betul? Iya, bukan makanan enak yang penting enak. Enak makan. Kalau otak ibu mikirin makanan enak melulu, hidupnya mikirin senang melulu, itulah di situ masalah hidup kita. Tidak bisa kita menikmati hidup. Orang kaya memang bisa beli makanan enak karena duitnya banyak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya. Enak makan itu milik orang sehat. Badan kalau sehat makan apa juga enak. Jangankan kacang goreng, pizza sambil peletak. Betul. Badan kalau sehat makan apa juga enak. Orang kaya bisa beli makanan enak karena duitnya banyak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Iya, orang lapar makan apa juga enak. Itu asal bisa asal udah pada keliling nyari takjil. Soal apapun dibeli. Ada apa nanti di perapatan dibeli itu. Ada es buah dibeli, kolak dibeli, setuk dibeli, segala macam dibeli. Pas buka puasa makan satu kurma, minum air 3 teguk, hilang selera menjadi tadi. Akhirnya kolak sampai pada basi, gorengan sampai pada peot, sampai pulang tarawih kagak kemakan, begitu kan? Makanya sering-seringlah lapar, nah kan dapat enak makan. Susahnya ente udah susah kenyang mulu, otaknya kegaras terus, makanya susah mau bahagia. Kalau dibilangin kagak ngerti. Saya mau tanya kak, yang paling dekat sama lapar orang kaya atau orang susah? Kan akhirnya hidup orang susah. Orang susah paling cepat bahagia dan paling mudah bahagia. Orang susah nih mau lebaran, dia mah gede harapannya. Apa harapannya? Ada zakat, ada THR. Coba yang kaya lagi mumet pak, mempersiapkan THR. Yang susah lagi siap-siap nanggapin. Betul. Makanya orang susah itu hidupnya bentar-bentar senang, bentar-bentar senang. Kebanyakan senangnya. Ibu kagak percaya. Saya ini yang namanya urusan kaya itu udah biasa. Saya lahir bukan dari keluarga susah. Hidup saya normal, alhamdulillah. Saya nggak pernah ngerasain miskin. Sombong amat. Kenapa? Karena saya memang kagak mau miskin. Saya tuh paling kagak mau masuk susah tuh paling kagak mau. Makanya saya mah belaga kaya aja. Gitu. Pokoknya udah dirasakannya aja udah. Iya udah, jangan sekali-kali nunjukin kesusahan sama orang. Hidup mah ini mah dikit pasang status, ini enak banget. Statusnya ngeluh. Ntar anaknya aja keluhin, ntar lakinya aja keluhin, ntar tetangganya aja keluhin. Tiap hari status ngeluh. Juga sama. Pusing. Bagaimana sih hidup bikin kagak beres aja Roman. Pemerintah, sekarang pemerintah aja caci maki tahu kagak urusannya. Semua aja salahin. Presiden salah, gubernur salah, PRT salahin, salah orang kaya ngeluh. Aduh. Itu makin lama bukan bikin senang, bikin susah kata dia. Saya kadang-kadang saya balikin, lalu kan emang dari zaman Pak Harto yang udah susah saya kata gitu. Makanya maksud saya, kita biar kata nggak punya harta, jadikan diri kita tuh orang kaya, hati
kesusahan berapapun beratnya. Sudah, itu kuncinya. Kalau nurutin kemauan maka nggak ada ujungnya. Kata Allah, hatta zurtumul. Karena yang dibaca waktu tarawih, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ambisimu, keinginanmu, cita-citamu untuk selalu mendapatkan yang banyak dan lebih, itu akan membuat kamu lalai. Dan keinginanmu untuk bertambah lebih dan lebih, itu gak akan pernah berhenti sampai kamu masuk ke lubang kubur. Makanya hidup nurutin kemauan itu tidak akan pernah ada tepinya. Tapi hidup menuruti kebutuhan, sekedar kebutuhan, maka kita akan merasa kaya. Kata orang pandai bilang, hidup ini jangan to be want, tapi harus to be need. Jangan berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan kebutuhan. Makan, ya selama bisa makan, alhamdulillah. Emang makan kudu banyak-banyak, kudu enak-enak. Gak mesti. Nih, ini kuat lama kan dari hari ceramah. Saya kalau ceramah sudah lama masalahnya. Saya salut dulu itu orang menceng ini. Dari baru buka, habis buka langsung terawih, mau diajak ngaji kayak begini. Capek banget ini begini. Tidak penyampaian saya, Om. Masya Allah. Nih dengerin nih. Ada orang susah di sini. Udah bilang jangan suka ngaku susah. Katakan saya kaya karena saya punya Allah yang maha kaya. Gitu dong. Iya, yakin aja udah. Jangan suka ngarep-ngarep. Penyakit kita kan suka banding-bandingin nasib sama nasib orang, itu penyakitnya. Betul. Mata suka julid aja lihat punya orang. Orang beli mobil dia yang pusing. Ini saya mau bahas nih pelan-pelan. Ini Nabi bilang begini. Dengerin. Nah, pasal. Ini cara Nabi ngajarin kita hidup dalam suasana bagaimanapun kita bisa bahagia, itu kuncinya. Enak kan kira-kira begitu? Kan benar pengen bahagia Pak. Lupakanlah kalau pengen kaya mah udah lupakanlah. Kalau udah umur 50-60 udah jangan harap kaya udah gak ada bakat. Paling-paling ngarap ntar kali-kali ada anak yang sukses gitu kali-kali gitu ya. Ibu nih, suami ibu udah umurnya udah 55, udah jangan suka neken-neken. Udah pasrah aja, udah terima apa adanya. Ibu ngomel di peras kayak darahnya udah kagak nekas. Dia umur 56 masih bilang, saya mau usaha mau coba-coba. Nah, udah 50 masih mau coba-coba aja. Udah lewat masanya. Udah gak ada bakat. Bener Pak. Itu ada ilmunya namanya rumus 7 tahunan, siklus 7 tahunan. Kebaca ini semua. Ini rumus semua orang bisa kalau dia praktekin ini, pokoknya kita bisa bahagia. Dengerin. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapapun di antara kamu berada di tempat, di wilayah, di daerah yang aman. Menceng aman enggak? Oke, satu. Yang kedua, mu'afan fi badanihi. Badannya sehat. Gampang ukur badan sehat mah, asal makan bayi bisa nambah juga sehat. Gak usah pakai ngecek ke rumah sakit, asal makan masih mau nambah juga berarti menceng aman. Badan apa harus punya uang miliaran? Enggak, kata Nabi. Indahu qutu yaumihi. Dia cuma punya bahan makanan yang cukup dimakan hari itu. Ya kalau di luar puasa maksudnya pagi bisa nyarap, makan siang ada, makan sore ada. Kira-kira punya duit cepet lah gitu. Ada, cukup untuk hari itu. Maka sebenarnya kata Nabi,
faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka sama ada dia diberikan oleh Allah dunia dengan segala kemewahannya. Begitu. Jadi pikirannya jangan jauh-jauh, yang penting mah besok ada. Ini buat besok nih, buat buka ada, buat makan ada, buat sahur ada, ya udah. Jangan kejauhan, lebaran dipikirin masih lama. Belum tentu hidup. Kita capek-capek mikirin lebaran, hidup aja belum tentu. Betul? Maju kredit maju ketika setel. Malam tahu mampus. Iya kejauhan sih pikirnya. Udah itu mah jangan jauh-jauh mikir yang penting besok. Udah gitu aja. Itu mah adanya cuma cepet pakai mikirin bulan depan kan salah. Yang penting mau ke besok. Lusa gimana tak? Dia lusa ya lain lagi judulnya. Begitu. Yang kejauhan. Ini kan kita angkanya kejauhan. Hal-hal yang gak perlu dipikirin. Tuh mama modelnya kalau kondangan lihat rumah gede, dia pikirin bagaimana ngepelnya kan tolol. Lagi jalan lihat rumah gede banget, dia ngomong sama temennya, saya rumah gede banget ngepelnya bagaimana itu? Enggak kalau mah orang lu pikirin. Kalau bagi nomornya kagak aja. Beda, ada yang kita ada nggak? Ini udah sama nih. Rumah, orang rumahnya gede, mobilnya banyak. Dia rumahnya sekota. Bayar token aja, kadang-kadang keburu mati. Dia bisa ini rumah gedenya, lampunya berapa bayar PLN? Itu mobil berapa bayar pajak? Kenapa mikirin punya orang? Musing-musingin awal. Ini kakak-kakak kan urusan kita ente pikirin. Itu bikin gelisah ente. Urusan laut di kabar pakai diobroli. Urusannya apa ente? Ada yang nanya sama saya, Ustaz itu bagaimana tuh urusan di daerah pohon itu? Ngapa emang kata saya? Itu lagi rame banget. Ya biar itu apa? Ya saya pengen tahu Ustaz. Emang pengen tahu itu apa? Ya sok tahu aja. Sekarang gini, kalau gua kasih tahu lu tahu terus mau apa? Ya nggak apa-apa sih. Ya udah ya. Susah banget. Betul. Bukan urusan kita jangan dipikirin. Betul. Itu caranya hidup bahagia. Gitu, paham? Ya, kita lihat orang di mobil jadi kepikiran dan muak. Lah orang yang di mobil yang akhirnya duka-duka yang kakak jangan-jangan ini mah ngepet ini mah. Akhirnya nafsu pengen nyaingin, gak sanggup nyaingin, muncul dengki, gitu kan? Itu padahal nasib orang semua udah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak? Sudah digariskan. Tapi nyatanya kita ini suka dengki sama nasib orang. Kenapa itu begitu? Quran kan ngajarin kita. Allah bilang di Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan di antara manusia. Kami yang bagi kata Allah. Ada yang dikasih kaya banget, ada yang susah banget, ada yang kaya sedang, ada yang rada susah, ada yang banyak, ada yang kurang. Ya memang Allah udah atur begitu. Nasib kita beda semua, nggak sama. Jangankan dengan orang lain, saudara satu kandung yang satu tali pusar kata orang Betawi, bisa beda nggak nasibnya? Kadang abangnya bangkrut, malah adiknya yang maju, bisa kan? Ya sudah, nasib masing-masing. Maka jangan suka lihat nasib orang. Nikmati nasibmu, hadapi nasibmu. Kalau nasibmu baik, banyak-banyak syukur. Kalau nasibmu nggak baik, banyak-banyak sabar. Udah gitu aja. Jangan suka melihat nasib
makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, mulutnya kurus. Bercermin dari kehidupan orang, maknanya adalah kita melihat prosesnya. Itu orang kaya, jangan lihat kayanya, prosesnya. Oh pantes dia kaya, hidupnya prihatin, kerjanya sungguh-sungguh, ibadahnya rajin, hidupnya kaya dan berkah, pantes dia begitu. Boleh, tapi jangan lihat kayanya, prosesnya. Baik ke diri sendiri, akhirnya kita tahu ya Allah, pantas gua susah. Kenapa? Hidup gua pengennya enak mulu, makan pengen enak, hidup pengen senang, kerja males, ambek gede, males. Begitu. Jadi lu masa diri, ya pantas gua begini jadinya. Gitu kan? Jadi lihat prosesnya nggak apa-apa, tapi jangan membandingkan oh Tuhan nggak adil. Kenapa dia kaya, saya susah? Enggak, jatah hidup kita sama Pak, insya Allah. Ada hukum dan seimbangan. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Khususnya yang kaya-kaya. Dengerin baik-baik. Yang kaya-kaya. Orang yang kaya itu jatahnya dikasih di sini lebih kan? Jatah di akhiratnya tipis. Dengerin. Kecuali orang kaya itu jatah di dunianya buru-buru dia transfer ke akhirat lewat sedekah, lewat zakat, lewat infak, lewat sodako, lewat kebaikan membantu orang. Artinya dia transfer, dia tidak nikmati kesenangannya di dunia, tapi dia yakin dengan balasan di akhirat. Maka dia kirim hartanya ke akhirat lewat ibadah-ibadah sosial tadi. Betul, dia kirim buat bangun masjid, buat bangun madrasah, bantu pesantren, bantu kiai, bantu ustaz, tolongin orang fakir miskin, bantu orang-orang yang lemah, janda-janda jongkok diurusin, jangan janda motor doang diurus, janda jongkok. Nah, jadi jatah dia yang ada di dunia itu sudah dia siapkan untuk dia pulang ke akhirat. Itu dia akan bahagia. Tapi yang begitu kan bikin orangnya. Biasanya dia simpen dewek, dia kumpulin. Padahal Quran bilang apa? Wailun likulli humazatil alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang hidupnya cuma ngumpulin duit dan ngitung-ngitung wanda. Hati-hati. Udah disiapin tempatnya di neraka jahanam. Tipis buat selamatnya. Sedangkan yang susah di dunia dikasihnya tipis. Meri. Ketahuilah, jatah ente disimpan di akhirat. Jatah ente ada di akhirat ada. Cuma dengan syarat kudu sabar. Iya, kudu sabar. Tetap jaga hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia, ibadah dijaga, sabar, terima kenyataan, yakin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar nanti akan disempurnakan balasannya berupa surga, masuk surganya tanpa hisab, nyelonong lewat lorong khusus. Itu hanya untuk orang-orang yang sabar. Kalau orang-orang kaya, kata Nabi Isa, untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab lebih sulit dibandingkan onta masuk lubang jarum. Halo orang susah, dengerin. Jangan ngiri sama orang kaya. Nasibnya di ujung tanduk. Orang kaya itu nasib di akhiratnya di ujung tanduk. Karena gak akan dapat jatah masuk surga bighairi hisab. Dia mesti diperiksa dari A sampai Z. Ibu kalau pernah masuk ke supermarket, pernah? Kalau ibu ngambil barang banyak, apa bisa langsung nyelonong keluar supermarket? Mesti bertanggung jawab. Orang kaya juga begitu. Dia udah ambil banyak, dia harus tanggung jawab dari apa yang dia dapatkan. Tapi yang masuk supermarket lihat doang, tiba kepengen kagak punya duit buat beli, akhirnya kagak ada yang diambil,
keluar tangan kosong, aman nggak keluarnya? Masuk surga orang susah. Paham? Nyantai makanya hidup mah. Nasib kita sama, sebenarnya sama. Rakyat jelata yang terzolimi, Allah akan balas nanti kesabaran di akhirat dengan surga. Orang-orang miskin yang sabar dengan kesusahannya, Allah balas dia dengan mudahnya masuk surga. Sementara yang jadi pejabat, yang jadi penguasa yang zalim, dia akan diperhitungkan semua kezaliman dan perbuatannya. Orang kaya yang dengan kekayaannya dia sombong, akan diperhitungkan juga dengan kesombongannya. Paham begitu, paham? Ya, kembali ke Quran, makanya kembali ke Quran. Itu kalau kita kembali ke Quran enak itu. Ya Pak ya? Pak ya? Pak ya? Ya sih baca Quran ya kagak. Dibaca Quran Pak. Quran itu haknya untuk kita baca minimal 1 hari 100 ayat. Nyonyol mulu. Baca Quran kagak ngomel mulu. Emak-emak yang udah pada tua-tua ini ya. Jangan banyak ngomel udah. Baca Quran aja yang banyak. Tuh mulut keluarin suara buat baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, bilangkan kulhu, kagak bisa kulhu. Nah, saya kasih deh biasanya kulhu minimal 1 hari baca 100 kali lah. Kalau sanggup udah kulhu ibu baca 100.000. Surah Al-Ikhlas bacanya berapa? 100.000. Kalau ibu sanggup baca 100.000, insyaallah ibu udah nebus diri ibu pada Allah untuk jatah ibu masuk surga. Aminnya gampang bacanya. Iya, kalau enggak ya minimal 1 hari bacalah ya Fatihah 10 kali, kemudian Ahillah baca 100, sholawat 100, istighfar 100, tasbih 100. Quran bilangnya yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Berzikir kepada Allah pagi dan sore. Pagi istighfar 100, tasbih 100, sholawat 100, sore begitu lagi. Dan Quran Pak, kadang-kadang orang minta wiridan. Saya masih lihat dan ingin tahu. Ustaz minta wiridan yang toker, wiridan toker. Kalau sekarang kan modelnya begitu, maunya wiridan dulu. Saya tanya, ente minta wiridan, sholat 5 waktunya gimana? Bisa dijaga nggak 5 waktu sehari semalam? 5 kali ke masjid bisa nggak? Belum bisa Ustaz. Itu aja lu jalanin dulu. Wiridan banyak-banyak. Nggak usah banyak wirid. 1 hari 5 kali kan sholat kita. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Itu pintu Pak, pintu jalan kita menuju Allah. Sama masjid aja kagak akrab, mau toker. Ini punya masjid kan Allah, namanya rumah Allah kan, masjid kan rumah Allah kan. Akrabi, siapa Allah? Di mana ini masjid? Jangan di rumah. Wayang di rumah mulu, mendingan gede rumahnya sempit. WC sama kamar mandi jadi satu. Iya kan? Mana lagi takbir Allahu Akbar bau kencing. Ya, ke masjid enak, nyaman, AC ada, kipas angin ada, tinggal pencet, tinggal muter. Enggak diminta bayar, bisa masuk enggak? Pakai aja, pakai bebas. Kita bayar dari mana sih? Air bebas enggak? Bebas, kipas angin enak, nyaman. Di masjid kan tolol, orang enggak apa-apa. Teman-teman rumah udah dewek. Ada sempit. Tuh satu. Yang kedua apa? Udah bisa jaga sholat waktunya berjamaah. Quranmu bagaimana? Sudah berapa juz 1 hari baca Quran? Berapa banyak kau sanggup baca Quran 1 hari? Waduh, jarang-jarang baca Ustaz. Quran lu baca. Ini wiridan main banyak-banyak. Kan Quran gak dibaca, sama aja makan vitamin tapi gak makan nasi. Alih-alih sehat malah remuk awal. Gitu. Wiridan utama kaum muslimin adalah membaca Quran. Quran itu al-lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin
al-muta'abbadu bi tilawati. Kalamukan diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dianggap ibadah walaupun hanya dengan membacanya. Membaca Quran satu huruf aja balasannya 10. Kata Nabi alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf, alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Ngomong alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10. Kalau bacanya satu kata kiri dan kanan kita baca, mentok di ayat akhir itu udah berapa ratus huruf itu kali 10. Kalau satu hari bacanya satu juz berapa ribu huruf kali 10. Kan gede banget pahalanya. Masya Allah, kita semakin akrab dengan Quran, semakin dekat dengan Allah. Lama-lama Allah cinta dan sayang sama kita. Kalau Allah dan cinta sayang sama kita, apa yang susah? Tinggal ngomong. Dan ngotot Pak, serem saya. Biasa aja. Ya, gitu ya. Yang berpedoman dengan Quran, termasuk relasi kita dengan saudara, tetangga. Pedoman di Quran. Apa Quran bilang? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu mesti bersaudara. Quran suruh bersaudara. Lu ngapa musuhan? Romannya hidup demen nyari musuh. Satu hari aja gak ada musuh, teriak awaknya. Gak boleh beda dikit musuhan. Padahal biasa aja beda apa? Beda pendapat, ya Pak. Ini biasa nih. Ini mohon maaf kadang-kadang di masjid nih sumbernya konflik. Gak boleh. Usung aja kagak diterima, ngambek aja. Itu modelnya. Betul. Emang di sini setan umreng. Masjid orang kalau di masjid udah bener semua, bener semua. Makanya saya bilang masjid itu paling susah nyatuin orang di masjid. Saya diundang kamu udah bukan 1-2 yang dipesan, tolong Ustaz dibahas. Bahas apa? Tentang persatuan dan konflik yang ada di kampung ini. Di mana? Di masjid ini. Selalu ngomongnya konflik masjid. Di mana? Bukan sini, bukan. Di mana-mana saya pesannya enggak. Ini di mana-mana. Seringkali saya dipesan. Saya paham Pak. Artinya mau problemnya memang adanya di sini. Saya bilang memang masjid itu urusannya. Jangankan urusan duit, mobil beduk aja digantiin. Sensitif banget emang masjid mah. Padahal sama-sama sholat bareng masjid. Tapi hati mah pada mungkar. Hati kagak ada yang rangkep. Kalau sebelahan baca Fatihah sama Fatihah, sewot masuk dulu. Aja. Namanya bilang salam kan saling doain kan. Begitu dia salam assalamualaikum kan yang pertama kena doa kan dia. Begitu dia salam ke sini yang kena salam kedua kan yang pertama kan dia. Kenapa musuhan? La ilaha illallah. Gak ada alasan orang beriman itu punya musuh. Hanya satu musuh kita dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh. Kalau kamu pengen hidupnya seru dan semangat karena punya musuh, Allah kasih tahu musuh itu setan. Gitu. Musuhmu setan. Iya. Jangan dibalik. Ini sama manusia musuhan, sama setan berkawan. Ini kan kagak sesuai petunjuk Quran. Petunjuk Quran mukmin bersaudara. Manusia dengan manusia harus bersaudara. Musuh manusia setan. Jangan dibalik. Mas setan akur-akur aja. Sama manusia musuhan. Jangankan orang lain, sama saudara kandung aja juga. Musuhan. Di mana petunjuknya? Quran itu di mana makainya? Pokoknya nanti kita kaca. Ya, kita ngaca sejauh mana kita hidup berdasarkan petunjuk. Lah saya ngomong aja udah malam banget ini. Masih banyak poinnya sebenarnya. Intinya mari sama-sama kita resapi maknanya. Ya kita imani Quran dengan sepenuh hati. Kita berusaha menjadi orang-orang yang cinta kepada Quran. Dengan mempelajari Quran, mempelajari bacanya,
mempelajari maknanya, memahami hukumnya, dan terus kita belajar menjalankan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kita benar-benar mati benar-benar ketika ditanya wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu, kita akan menjawab Al-Quran imami, Quran adalah pedoman hidupku. Kalau kita bisa jawab itu, insya Allah itu jalan selamat buat kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.